Yang keempat, ada pemaparan materi rapat yang akan disampaikan oleh Ustazah Maryam. Kemudian ada sesi tanya jawab, kesimpulan rapat yang akan disampaikan oleh Ustazah Nadia, dan yang terakhir adalah penutupan. Yang pertama, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Puspa selaku perwakilan pengurus. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam forum silaturahmi dan musyawarah ini, meskipun secara daring. Semoga kehadiran kita di ruang Zoom ini tetap membawa keberkahan, kebermanfaatan, dan menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam mendidik anak-anak kita melalui wasilah Rumah Quran Anas bin Malik An-Nadr. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita semangat dakwah, pendidikan, dan akhlak yang mulia. Kami atas nama pengurus dan guru Rumah Quran Anas bin Malik menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda, para wali murid yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rapat di pagi hari ini. Pertemuan ini kami adakan sebagai bentuk keterbukaan, sinergi, dan evaluasi bersama terkait keberlangsungan kegiatan di Rumah Quran Anas bin Malik kita yang tercinta ini. Seperti yang telah Ayah Bunda ketahui, saat ini kegiatan belajar mengajar alhamdulillah terus berjalan. Namun dari sisi operasional kami menghadapi beberapa tantangan, terutama setelah berakhirnya dukungan dari donatur tetap. Oleh karena itu, hari ini kami ingin menyampaikan rencana penyesuaian infak bulanan dan pendaftaran ulang, agar ayah bunda bisa memahami kondisi aktual dan turut memberikan masukan. Semoga pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara wali murid dan para guru. Demi kebaikan pendidikan anak-anak kita semua, mari kita berdiskusi dengan hati yang terbuka dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara nasihat yang akan disampaikan oleh Ustazah Nahlah Hafizahullah Ta'ala untuk menumbuhkan semangat dan mendidik anak-anak menjadi generasi Qurani. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, ala kulli hal, pada Allah untuk Ustazah Nahla Hafizahullah Ta'ala hari pagi ini sepertinya beliau berhalangan hadir di antara kita karena beliau sedang musibah ya, kebanjiran. Semalam hujan deras, pagi ini masih banjir di Bekasi. Tapi beliau mengirimkan nasihatnya, pesannya kepada saya yang akan saya sampaikan insyaallah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oh, Afwan. Sebentar, barusan beliau coba mau masuk Zoom katanya, tapi nggak bisa masuk. Coba sebentar. Afwan ya, saya ini dulu, mute dulu.
Afwan ya, coba ini ustazanya sedang berusaha masuk, katanya susah, tapi kita coba kasih kesempatan. Afwan. Tips. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan ya Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khairan udah hadir. Bertepatan giliran Ustazah yang memang harus menyampaikan nasihat saat ini. Oh, Masya Tafadol. Allah. Langsung aja nih. Iya, tafadol ya Maskura ya Ustazah. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair untuk teman-teman. Karena bersyukur Allah memberikan kesempatan untuk bisa mengenal, ya Masya Allah, ini Ummahat fi Anas bin Malik. Masya Allah, ini ada sekitar yang hadir ya 21 orang. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah bi khair ya Ustazah. Kaifa haluk ya Ustazah? Alhamdulillah bil khair. Masya Allah. Ini Ana di sini insya Allah kita berdiskusi ya. Berdiskusi. Bukan melainkan Ana yang paling bisa untuk memberikan banyak nasihat. Diri Ana pribadi juga banyak yang harus diberi nasihat. Masya Allah. Taib Salihah, Alhamdulillah. Di sini sedikit Ana memberikan tentang bagaimana mencetak anak yang soleh. Ya, bagaimana mencetak anak yang soleh. Semua orang yang telah menikah atau yang memiliki anak pasti menginginkan anak yang soleh, yang bermanfaat untuk orang tua serta agamanya. Salah satunya adalah bagaimana orang tua itu mencetak generasi Al-Quran. Alhamdulillah, selama Ana mengenal di Anas bin Malik, Ana sempat main ke tempat Ustazah Maryam. Ya Masya Allah, di tempat tersebut yang Allah berikan suatu amanah yang dimana guru-gurunya yang alhamdulillah Allah amanahkan banyak memberikan manfaat kepada anak-anak muridnya ya. Jadi beliau salah satu yang bisa mencetak generasi Al-Quran. Insya Allah akan ada beberapa program untuk ustazah ke depannya ya, Ustazah Maryam ya. Nah, Ustazah insya Allah. Untuk kegiatan ustazah yang insya Allah nanti akan terus memperbaiki bagaimana cara kita mencetak generasi Al-Quran yang sempurna, yang kamilah, yang mutkin. Ya. Jadi seseorang ketika menghafal Al-Quran memang benar-benar dididik dari awal, sayang. Dari kecil. Kita ketahui bahwasanya jika kita meninggal dunia, orang tua meninggal dunia dan lain sebagainya, semua manusia ketika meninggal dunia yang dibawa hanya 3 amal. Ya. Jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalan kecuali 3. Sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Salah satu yang kita akan dapatkan ketika kita meninggal dunia adalah anak yang soleh. Salah satunya dengan cara kita mencetak generasi Al-Quran. Kemudian ada beberapa kiat singkat yang insya Allah Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini.
Yang pertama adalah faktor utamanya adalah doa sholihah ya. Doa orang tua dari seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah terbaik bagi anak-anaknya. Tanpa doa, sangat nggak mungkin tujuan itu mendapatkan anak yang soleh itu bisa terwujud. Karena kesolehan didapat dengan taufik dan petunjuk Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah yang merugi. Jadi salah satu faktor utama adalah doa. Ya. Kemudian di sini Ana berharap yang menjadikan anak yang soleh adalah seorang, banyak beberapa ulama ya yang mencetak adalah seorang ibunya. Al-ummu madrasatul ula, maka sebaik-baik sekolah adalah ibunya yang mengajarkan. Jadi di sini kalau untuk peran penting adalah seorang orang tua, kemudian guru ini hanya untuk memacu ya. Jadi saling support ya, orang tua dan guru ini saling support untuk mencetak generasi Al-Qur'an. Bukan kita menyerahkan semuanya anak ini ke salah satu lembaga. Pokoknya anak nggak mau tahu, pokoknya mau nggak mau ini harus jadi hafal Quran. Lah, enggak seperti itu. Jadi tetap di rumah akan ada peran penting di dalam pengajaran Al-Quran adalah orang tua. Peran penting di garis bawahi adalah orang tua. Jadi ketika anak tidak bisa mencapai target di sekolah misalkan, kita jangan seakan-akan menyalahkan bahwasanya, "Ini kenapa nih, saya udah 3 tahun atau sudah 1 tahun di sini, kenapa nggak ada sampai target?" Ya kita tanyakan ibunya seperti apa, orang tuanya seperti apa di rumah, bagaimana dia mencetak generasi Al-Quran di rumah. Ya. Jadi di sini bahwasanya benar-benar penting ya peran orang tua dalam mencetak Al-Quran, mencetak generasi Al-Quran, kemudian kerjasama dengan guru. Ya, kerjasama dengan guru. Yang alhamdulillah Allah kasih petunjuk kita semua untuk bisa bergabung di rumah tahfiz ya, rumah tahfiz Anas bin Malik. Taib, Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya afwan, Ana potong dulu ya, sebelumnya Ana minta maaf, qadarullah hari ini tadi barusan Ana telat. Ini lagi di daerah banjir nih, kita di sini kena banjir ya. Ustazah Maria, Ana mohon maaf Ustazah. Iya, maaf. Ya, Ana Masya potong dulu tadi belum minta maaf ya Allah. 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 Ya, tadi sudah saya sampaikan juga ke para hadirin semuanya bahwa ala kulli hal Ustazah sedang mengalami Kebanjiran. La kesibukan. haula wala quwata illa billah. Iya, ini agak sedikit ini jadinya kita baru bisa bergabung. Taib, dilanjut ya, bismillah. Jadi, ini salah satu yang bisa mencetak generasi Al-Quran adalah menuntut ilmu yang sedang ditekuni oleh anak-anak antuna. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Sholihah, ke surga itu, subhanallah, surga itu nggak murah, nggak mudah, ya. Ingat, surga itu nggak murah, nggak mudah. Wallahi, di situ banyak ujian, di situ banyak tantangan, di situ banyak yang dinamakan sesuatu yang kita tidak sukai, bahkan ujian-ujian yang kita tidak ketahui. Terkadang Allah memberikan ujian yang dimana kita merasa itu ghairu mu'adil, Allah nggak adil, Allah begini, tapi itu tujuannya adalah ke surga, gitu. Jadi menuntut ilmu adalah ke surga, jalan ke surga yang paling mudah. Nah, jadi misalkan antum mau mencari surga ini, salah satunya dengan mudahnya mencari ilmu. Ya, kalau yang lain mungkin wallahu alam Allah uji dengan kesabaran, Allah uji dengan ujian yang berbagai banyak yang kita nggak ketahui, ujian antuna masing-masing yang subhanallah kita pun sebagai manusia sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Ya, jadi antuna harus banyak bersabar dalam mendidik anak, karena harus semangat juga orang tuanya, harus saling support, harus saling motivasi kepada anaknya bahwasanya, "Nak, ini adalah jalan menuju surga yang paling mudah, Allah kasih jalan menuju surga yang paling mudah." Ya, beda lagi dengan seorang istri, jalan menuju surga yang paling mudah yang taat kepada suaminya. Ya, jadi kalau ini kita lagi tema mendidik generasi Al-Quran, kita harus banyak-banyak memberikan motivasi kepada anak. Nggak boleh dipatahkan, nggak boleh,
ah kamu kalau habis hafalan kemudian nggak sampai target, kita langsung, kemudian mencerca, kemudian menjatuhkannya, nggak. Ini adalah sebuah proses, masing-masing seseorang punya kemampuan dan, peningkatannya masing-masing sendiri. Jadi kita nggak boleh menyamaratakan anak A dengan anak yang B, anak C dengan anak yang D. Ini adalah sebuah proses kerjasama dalam, rumah seorang orang tua ini adalah satu poin yang paling penting. Kemudian kita serahkan kepada lembaga, kepada, rumah tahfiz, kita juga sama-sama bekerja sama untuk bisa mencetak generasi Al-Qur'an, ya. Kemudian jangan lupa tadi dilanjut dengan doa, "Robbi habli minas sholihin", ya. Robbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Ingat doanya, Robbi habli minas sholihin ya Rabb, Robbi habli minas sholihin ya Allah. Kemudian doa Nabi Zakaria kaif? Gimana? Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya, jadi doanya Robbi habli minas sholihin, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban innaka sami'ud du'a. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa di sini? Ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, fi surah Al-Furqan. Kenapa di sini disebutkan dia meminta wanita yang soleha, kemudian menganugerahkan keturunan anak yang sebagai penyenang, penenang, dan jadikanlah ia imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah wanita solihahnya, ya. Bagaimana kita mencetak generasi, anak yang soleh adalah bagaimana orang tuanya. Orang tuanya bismillah, mulai sekarang i'tikad untuk bisa menjadi jauh lebih baik, ya. Karena di mana yang paling penting peran adalah seorang ibu. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'u dunya al-mar'atu shalihah. Ad-dunya mata'u, dunia adalah perhiasan, ya. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Bagaimana kita berusaha menjadi seorang yang wanita salihah, ibu yang baik, ibu yang salihah untuk mencetak generasi Al-Qur'an, ya. Oleh karenanya jangan sampai orang tua itu melupakan doa-doa yang baik ya, doa-doa yang baik sama anaknya. Mungkin anaknya saat ini anak yang nakal, susah diatur, dan hidayah itu hanya milik Allah. Taufik itu hanya milik Allah, mintanya sama Allah, "Ya Allah lembutkanlah hati anak ini, ya Allah, bimbinglah dia ya Rabb." Pokoknya bagaimana, bahasa seorang orang tua itu kepada anaknya, bagaimana doa orang tua itu kepada anaknya, mintanya sama Allah, minta sama Allah, ya. Kemudian orang tua juga harus memperbaiki diri untuk menjadi yang soleh. Kalau menginginkan anak yang soleh, orang tua juga harus memperbaiki diri. Bukan hanya ia berharap anaknya menjadi soleh, sedangkan orang tuanya sendiri masih berbuat maksiat, masih sulit sholat, masih nunggu-nunggu entar ah. Kalau kita menunggu sholat, misalkan, zuhur entar, lama-lama terlantar. Iya, iya. Kemudian nanti sampai mati. Bisa jadi kita nggak tahu umur kita sampai mana kalau terus entar, nanti, ya. Jadi berusaha memperbaiki itu dulu. Perbaikilah sholat maka Allah akan memperbaiki hidupmu ya. Jadi perbaiki sholatnya orang tua jangan sampai telat. Udah jelas, udah ada panggilan sholat langsung mubasyarah, langsung naik, langsung wudhu, langsung sholat. Ya. Kemudian pendidikan terpenting ya, pendidikan anak terpenting sejak dini adalah Allah memerintahkan pada kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajari adab juga sama anak-anak, ajari, pokoknya keseluruhan yang kita ketahui apabila orang tua sudah banyak belajar, banyak menuntut ilmu, otomatis kita akan memberikan banyak wawasan kepada anak. Sholihah, ini jangan sampai kita merasa bahwasanya, "Ah, kita cuma bisa sampai ini, kita cuma bisa mengajarin ini, kita juga," enggak ada yang, sedikit balasannya ketika kita melakukan sesuatu kebaikan pun itu Allah akan balas, ya. Al jaza'u min jinsil amal.
Setiap kebaikan pasti Allah akan balas. Makanya Ana tekankan untuk orang tua, ini pengalaman dari Ana pribadi ya. Nanti tahu surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Surat yang wajib ketika sholat, surat yang wajib dibaca ketika sholat. Ia termasuk adalah bagian dari rukun sholat. Paham tuh? Ya. Jadi ini aktif gak nih? Apa tidur nih? Aktif, Ustaz, insyaallah ya. Masya Allah, Ahad, tabarakallah. silakan dibuka ya, Afwan, kalau mau merespon, silahkan dibuka, mic-nya ya, jangan sungkan-sungkan, supaya ustazahnya semangat nih ya, jangan merasa sendirian nih ngomong nggak ada yang dengerin. Ya silakan ya, umat semuanya, silakan dibuka mic-nya ya, kalau ingin merespon, jangan, ragu-ragu, ya, tafadhalna. Oh nanti anak-anak bertanya aja deh, Ana sebut namanya gitu ya. Iya. Masya Allah. Siap Rahman, ya. nih, enak atau enggak ya? Ini tadi hadis apa doa buat anak ya. Pokoknya itu diingat, nanti ada beberapa yang Ana insya Allah Ada nanti ada. hadiahnya, insyaallah ya, kita kasih hadiah bisa jawab. Masya Allah, tabarakallah. Langsung siap-siap kayaknya langsung pada megang buku ya. Ya, ya. Jangan ditinggal masak dulu ya, Umahat. Insyaallah. Iya, bismillah. Jadi tadi kita lanjutkan tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah artinya pembukaan ya, Fatihatul Kitab. Termasuk Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. Ini adalah surat penting dalam sholat, al-ummu, ibu dari Al-Quran. Bisa nggak kita sebagai orang tua harusnya bismillah, baik kita mulai ya, kita mulainya karena memang misalkan dari kecil ini, ada yang anaknya kecil, ada yang misalnya adiknya baru yang masih kecil, kemudian yang belum bisa baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Pertama kali yang kita ajarkan, yang mengajarkan adalah seorang ibu. Bayangkan ketika engkau mengetahui pahala yang Masya Allah, continue terus-menerus, Al-Fatihah dibaca ketika sholat sampai dia meninggal dunia. Yang dimaksud dengan pahala 10 bukan alhamdu, tapi ya. 1, 10. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Karena Al-Fatihah ini mempunyai kekhususan. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawabnya. Ya, jadi ini luar biasa, pahalanya ini secara terus-menerus sampai anak kita meninggal dunia. Ana tekankan kalau bisa Al-Fatihah diajarkan oleh ibunya. Karena sangat disayangkan pahala itu diambil oleh gurunya atau siapa dan lain sebagainya. Kita ambil pahala di situ. Kita ambil, orang tuanya ambil di situ pahala Al-Fatihah untuk kita. Karena dia akan make Al-Fatihah itu sampai dia meninggal dunia. Sholat, bayangkan berapa kali dia akan membacanya. Selama dia membaca Al-Fatihah yang itu udah wajib adalah rukun sholat, dia tidak sah membaca Al-Fatihah ketika sholat. Sholatnya batal. Ya, jadi dia pasti akan memakainya dan itu pahala mengalir untuk kita sebagai orang tua. Ya, Ana tekankan kalau bisa dari awal kita udah mempunyai basic, anak itu punya basic Al-Quran, punya basic yang dimana semampu kita. Ketika kita mampu, oh kita bisa bantu anak kita sampai juz 30, alhamdulillah. Baru kita bantu lembaga itu atau rumah tahfiz itu hanya untuk membantu ya, kayak partner, just partner aja. Kita saling bantu, saling bahu-membahu, ya, bukan, ada anak yang ditaruh di pesantren, dah taruh aja di pesantren, tapi dia nggak mau tahu apa yang dipelajarin, apa yang di sana, udah yang penting ana taunya, taruh di pesantren, ya udah tanggung jawab pesantren. Kalau nggak berhasil marah, nggak boleh, ya. Jadi di situlah harus kita kedepankan pahala yang paling besar adalah memberikan utamanya itu continue ya, Al-Fatihahnya jangan dikasih ke orang lain. Kalau bisa orang tuanya yang mencetak generasi Al-Quran dari orang tuanya. Masya Allah, Al-Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau bisa sekalian sama terjemahnya, ya, diterjemahkan semua dari orang tuanya. Taib Salihah, mungkin kafautu bihada, mungkin ini saja ya, bismillah yang insyaallah ana sampaikan. Semoga di lain waktu kita masih punya kesempatan untuk bisa saling sharing
Ya, di sini Ana tekankan Ana bukan berbagi ilmu tapi kita saling sharing untuk bisa berusaha menjadi generasi orang tua yang mencintai Al-Quran dan bermanfaat bagi anak di kehidupan akhirat kelak insyaallah. Jazakumullah khairan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazah. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ini ada mau 2 pertanyaan nih ya. Ana panggil namanya boleh? Masya Silahkan. Allah. Apa dulu ya Ustazah? Saya Siap-siap. teman-teman isti'dadan, siap-siap. Ana panggil namanya ya. Bismillah. Silakan moderator ya untuk mencatat ya siapa yang MC-nya ya untuk mencatat siapa yang ditunjuk untuk menjawab dan kalau betul kita akan sampaikan hadiahnya insya Allah. Ummu Saulah. Ummu Saulah mana? Taib. Saulah. Saulah Abid sama. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa Ustazah? Baik. Saulah itu guru kita. Oh. Nggak jadi berarti. Oke, Masya Allah. Bu Suryani. Bu Suryani. Masya Allah. Ada? Jadi nanti ke depannya nih kalau ada share ilmu kita share-share aja. Itu harus aktif ya nanti ke depannya. Tapi Bu Suryani mana Bu Suryani? Ya, silakan Bu Suryani. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halik? Bisa ya kaifa haluki, kaifa halik bisa. Kaifa halik ya Ummu siapa Suryani? Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Ummu Suryani, Ana mau bertanya tentang hadis wanita solihah yang tentang tadi disebutkan. Oh enggak, itu kita ba'dil ya, kita ganti. Hadis yang di mana tadi? Doa untuk anak yang soleh. Oh iya, biasanya kalau Ana biasanya ngedoain anak itu doanya Nabi Muhammad Ustazah yang Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tafsir, terus abis itu dilanjut sama Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin 3 kali. Iya, Baik. tadi kalau hadis itu tadi kurang menyimak karena anak sambil nyusuin ini Ustazah. Tetep ya bener ya, doa Nabi Ibrahim ya tadi yang Anda tanyakan tentang Rabbi habli minas sholihin. Taip ahsanti, ahsanti. Taip syukran jazakillah khair. Ya, wa iyaki Ustazah. Taip satu lagi ya, Ummu Arkan. Wujud. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halik ya Ummu Arkan? Bi khair, alhamdulillah. Ya khair, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ummu Arkan, Ana mau bertanya tentang hadis di mana kita tadi tentang al-mar'atus sholihah, wanita sholihah. Kif, tentang dunia itu adalah salah satu, dunia adalah perhiasan. Sebentar, Ustazah. Kalau tentang hadis wanita solihah itu, Ustazah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'nya al-mar'atu solihah. Dunia Amin. adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Baik, ahsanti, Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Berarti semua menyimak ya, alhamdulillah. Semoga jazakillah khair ya, Ummu siapa tadi? Ummu Arkan. Taib, Iya. syukran. Baik. Taib. Afwan, Ustazah. Taib, alhamdulillah berarti semua yang Masya Allah ini calon-calon penghuni surga insya Allah. Taib.
Tapi teman-teman, alhamdulillah sudah di penghujung waktu, ana izin, semoga Allah mudahkan apapun itu, hari ini kita niatkan bahwasanya kita berubah untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ingat setiap hari kita belajar bagaimana kita mencetak diri kita pribadi untuk bisa menjadi jauh lebih baik, ya. Dan jangan pernah kita berharap misalkan, "Oh ini harus suami dulu yang berubah, oh harus ini dulu yang berubah." Enggak, kita dari diri kita pribadi yang harus berubah, ya. Karena kita nggak bisa berharap sama manusia, ya. Jadi tekankan sama diri sendiri berubah dari diri kita pribadi setiap hari jauh lebih baik insyaallah. Taib jazakumullah khair, ana izin live ya Ustazah Maryam, semoga Allah mudahkan apapun itu Ya. Allah yusahhil wa yahfaz umuruk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair ya wabarakatuh. Ustazah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Syukron jazakumullahu khairan kepada Ustazah Nahla atas nasihatnya. Kemudian kita masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan materi rapat yang akan disampaikan oleh Ustazah Maryam yang berisi informasi mengenai penyesuaian infak bulanan, kondisi aktual rumah Al-Quran, dan rencana perbaikan fasilitas. Kepada Ustazah Maryam kami persilakan. Baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan keluarga yang solih dan solihah, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada ibu-ibu atau ummahat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul berkumpul dalam walaupun dalam keadaan Zoom online ya, karena sesuatu dan lain hal kita mengadakan rapat Zoom ini via Zoom ini atau online. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, keberkahan dan ridho serta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan jazakumullahu khairan ada ustazah semuanya, terutama tadi Ustazah Nahla yang sudah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa menjadi ibrah, ya, pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita mengadakan perbaikan dari segi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mendidik anak-anak kita, generasi generasi Islami yang kuat dan tangguh, yang bisa memperjuangkan agama Allah ini sampai akhir zaman. Baik, tanpa memperpanjang waktu, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan ya tentang informasi atau pemaparan atau penjelasan dari
pengumuman yang sudah kita bagikan beberapa waktu yang lalu terkait kenaikan infak dan diadakannya biaya daftar ulang. Hari ini kita berkumpul untuk menyamakan persepsi ya mengenai penyesuaian infak bulan dan akan diadakannya biaya daftar ulang setiap tahun ajaran barunya. Saya berharap kita bisa berdiskusi dengan terbuka demi kelangsungan kualitas pendidikan anak-anak kita di Rumah Quran atau Quran Learning Center Anas bin Malik. Sebelum saya sampaikan detailnya, izinkan saya mengemukakan latar belakang singkat kenapa langkah ini kita perlu ambil. Pertama, kenaikan infak bulanan ini yang yang sebelumnya ya sebesar Rp75.000 per bulan dan kemudian akan disesuaikan menjadi Rp135.000 per bulan. Ini dikarenakan tidak ada lagi kita terpaksa ambil keputusan ini karena sudah beberapa bulan belakangan ini sampai detik ini kita terputus dengan donatur tetap kita, yakni yang menanggung biaya operasional dan gaji guru-guru. Taruhlah biaya kemarin kita ada pungut infak 75.000 per bulan. Alhamdulillah itu bisa menutupi biaya operasional dan sebagian kecil gaji guru. Tapi sejumlah besarnya itu ditanggung oleh satu donatur tetap. Dan alhamdulillah beliau bisa mensupport kita sudah sekian tahun ya. Sampai detik ini boleh dikata udah 4 tahun beliau mensupport dari awal dari tahun kedua, dari tahun pertengahan tahun kedua, tahun pertama lanjut sampai beberapa bulan yang lalu. Masya Allah, tabarakallah. Dan saat ini saya memaklumi ya keadaan beliau sedang karena ada musibah ya buat beliau pribadi dan keluarganya sehingga terputus semuanya. Ya, kembali lagi memang kita diingatkan bahwa kita tidak bisa berharap kepada manusia. Kita hanya tidak bisa berharap kepada makhluk. Karena makhluk itu sifatnya lemah dan tidak pernah abadi. Kita hanya bisa berharap kepada Sang Pencipta. Ya, Sang Pemilik Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan solusi buat kita ke depan. Supaya bagaimana ya Rumah Quran ini tidak berhenti memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya dan kepada anak-anak didik kita khususnya. Nah, langkah ini juga ya kita ambil karena kita tidak mau ada permasalahan ya dari dalam kita memberikan tanggung jawab kita kepada para pengajar di Rumah Quran. Maka dari itu saya mengambil keputusan ya bersama tim kami, sudah kita diskusikan matang-matang dengan baik ya, maksudnya yang tidak ada yang insya Allah yang terzolimi di sini. Karena kalau kita tidak mengambil keputusan ini,
sampai kapan kita akan bergantung kepada orang lain, ya. Jadi untuk itu kita tetapkan daripada kita bubar atau tutup ya, sayang, maka kita berijtihad ya, berikhtiar dengan cara menaikkan infak ini yang insya Allah saya yakin ya, jumlah uang yang sebesar ini 135.000 insya Allah tidak memberatkan ya. Adapun nanti ada kendala-kendala dan seterusnya, nanti kita bisa diskusikan bersama insya Allah. Nah, jadi biaya gaji guru tadi ditanggung oleh seorang dan berhubungan sesuai ya sesuatu dan lain hal dalam permasalahan pada finansial beliau, maka donatur tersebut sudah tidak bisa membantu kita lagi. Maka sebagai kompensasi dari hal tersebut, ya dengan sangat berat hati kami terpaksa menaikkan uang infak anak-anak demi keberlangsungan dari Rumah Quran Anas bin Malik. Ya, dalam melayani anak-anak khususnya dan masyarakat umum sekitarnya dalam pendidikan Al-Quran dan agama Islam. Nah, adapun biaya daftar ulang tahunan pada tahun ajaran baru kami dari 165 ya kalau tidak salah, itu naik menjadi 255 ya. Nah, itu dana ini kita pergunakan ya untuk sarana prasarana, untuk pemeliharaan fasilitas ya, perlengkapan belajar ya, dan kebersihan lingkungan. Juga kita pemberian reward ya atau hadiah bagi anak-anak yang berprestasi yang dapat menyelesaikan tahapan pembelajaran di Rumah Quran Anas bin Malik. Nah, untuk teknisnya pembayaran ini tentunya mulai berlaku pada bulan Agustus nanti di tahun ajaran baru. Karena saat ini kita kan masih masuk di tahun ajaran 2024-2025. Nah, dan anak-anak sekarang masih dalam proses murojaah dan akhir bulan insyaallah diadakan ujian akhir dan akan ada penerimaan rapor. Nah, untuk yang mau misalkan mau memulai pembiayaannya nanti di pembagian rapot, kita udah buka ya untuk misalnya udah mau melakukan infak, pembayaran infak dan daftar ulang ya, kita buka dari tanggal pembagian rapot, silahkan. Kami sangat berharap ya ibu-ibu dan ummahat semuanya dapat memahami kondisi ini ya, dan mari bersama-sama kita mendukung agar semua program kami tetap berjalan lancar. Saya rasa ummahat semua sampai detik ini tidaklah mungkin saya pantas ya menyampaikan ini, tapi setidaknya merasakan ya manfaat dari keberadaan Quran Learning Center ini atau Rumah Quran Anas bin Malik ini, dan bisa menilai sendiri bagaimana faedah-faedah yang bisa didapatkan dari keberadaan lembaga ini sejauh ini ya, sejauh kita berdiri. Kami memahami bahwa perubahan biaya ini bisa membebani sebagian pihak. Ya, untuk itu kalau sekiranya atau ada pertanyaan atau masukan, silahkan disampaikan. Insya Allah kita akan cari solusi bersama. Jadi sekali lagi, infak bulanan ini
naik ya, dikarenakan untuk menutupi biaya operasional, biaya daftar ulang juga disesuaikan untuk persiapan awal tahun, dan semua dana akan dipakai secara transparan demi kualitas pembelajaran di Quran Learning Center atau Rumah Quran Anas bin Malik. Semoga kita bisa terus bekerja sama demi kepentingan pendidikan Al-Quran dan agama Islam terhadap anak-anak kita semuanya. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih wa barakallahu fikum, dan keberkahan buat ibu-ibu atau ummahat semuanya, serta kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, taufiq wal hidayah, saya mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan kepada Ustazah Maryam. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi orang tua atau wali santri dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan maupun saran secara langsung atau via kolom chat di Zoom ini. Silakan Ummahat, apabila ada pertanyaan saat ini, kita buka sesi tanya jawab. Langsung buka mic saja kalau mau bertanya atau menanggapi atau masukan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, Warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau saya tanyakan ini terkait biaya pendaftaran ulang Hmm. Rp265.000 per tahun. Ini sudah termasuk infak di bulan Agustus nanti atau baru biaya pendaftaran ulang saja? Baik. Terima Ya. kasih. Baik. Syukran jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Mama Kinan ya. Baik, menanggapi tadi pertanyaan dari Mama Kinan. Ya, untuk biaya daftar ulang yang sebesar 265 ini itu belum termasuk dari biaya infak ya bulanan. Nah, adapun 265 ini sebetulnya kita tidak boleh merincikan ya. Merincikan artinya biaya ini sekian, biaya ini sekian, biaya ini sekian, karena saya mendengar dari beberapa ulama menyampaikan bahwa ini akan termasuk dari goror ya, kalau kita menyebutkan biaya pendaftaran dan dengan rinciannya secara detail. Tapi di sini apa yang termasuk di biaya pendaftar ulang ini adalah yang utama itu biaya sewa tempat belajar anak-anak, yang dimana saat ini kita masih belum mempunyai tempat sendiri ya. Jadi kita masih menyewa, sifatnya tahunan. Memang beberapa waktu sebelumnya kita menindaki permasalahan beasiswa ini dengan ada pembayaran secara rutin ya di setiap bulan sebesar 15.000 kalau saya tidak salah. Nah, itu kita kumpulkan ya untuk sampai nanti akhir tahun kita bisa membayar sewa dengan cicilan tersebut. Nah, adapun di biaya daftar ulang ini itu sudah kita masukkan di situ. Jadi tidak perlu mencicil lagi nanti, tidak perlu membayar tambahannya lagi 15.000. Dan kita sudah hapuskan. Yang ada kita di situ
udah termasuk di biaya daftar ulang. Nah, selain biaya sewa tempat belajar, eh, juga di situ ada fasilitas ya, sarana prasarana. Nah, seperti meja belajar anak-anak ya, atau kita sebut lekar ya. Itu kan setiap saat tuh pasti harus diganti karena selalu ada aja yang patah. Apa ya namanya ya, anak-anak ya ketika belajar mereka kadang apakanlah diayun di apa, sehingga itu tidak bisa permanen ya, harus kita perbarui. Kemudian buku pertama yang kita berikan adalah buku modul. Alhamdulillah, Quran Learning Center Anas bin Malik memiliki buku modul sendiri yang kita buat sendiri, buah karya dari Fadilah Ustadz kita, Ustadz Fahri Hafizahullah, yang mengarang buku tersebut, buku modul yang dipakai anak-anak selama ini, yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke jilid 2. Semoga Allah mudahkan sampai kita Ustadz bisa membuat sampai jilid seterusnya. Nah, ini buku kita buat dan kita cetak. Dan insya Allah kita bagikan setiap siapapun yang masuk ya, bergabung ke Quran Learning Center atau saat ini belum memiliki, akan kita bagikan. Kemudian juga di situ ada buku mutabaah. Ada buku mutabaah juga yang akan dibawa pulang sama anak-anak. Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya ya. Termasuk renovasi ya. Di situ ada biaya renovasi. Alhamdulillah kita sudah melakukan renovasi tempat belajar ya di rumah rumah Quran 2 dan 3 ya. Ini mana kalau rumah Quran 2 barusan kita mencat dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, itu plus minus kita ambil segitu ya untuk selama 1 tahun ya. Jadi itu tidak termasuk dari biaya infak ya. Adapun nanti seperti apa, nanti kita akan ada laporan-laporannya. Kalau memang dibutuhkan kita laporkan apa aja yang kita keluarkan dari uang biaya daftar ulang itu. Seperti itu ya, Om. Nah, kira-kira gimana? Umum yang tadi bertanya mungkinan ya. Alhamdulillah, cukup jelas, Bu Ustazah. Ya, alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, jangan segan-segan atau ragu-ragu atau malu-malu untuk bertanya. Silakan. Ini tempatnya kita saat ini bertanya atau berdiskusi ya. Ada lagi? Nanti mau diinformasikan juga, sepertinya ada beberapa umahat yang tidak bisa hadir ya ke qadarullah karena ada bermasalah ketika mau bergabung dengan Zoom ya. Di sini kita juga sudah merekam ya, hasil Zoom kita ini kita sudah rekam dan insya Allah nanti kita akan bagikan ya Zoom ini rekamannya, bisa disimak kembali insya Allah. Dan juga tolong disampaikan juga kepada umahat semuanya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi,
kenaikan infak bulanan dan adanya biaya daftar ulang, kenaikan biaya daftar ulang per tahunnya. Baik. Gimana, Ibu-ibu, Ummahat? Ada yang bertanya lagi? Apakah sudah cukup jelas sejauh ini? Mohon dijawab. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Alhamdulillah sudah cukup Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kalau sudah jelas, saya mengucapkan ya syukron, jazakumullah khairan atas perhatian dan supportnya ke umat semuanya kepada lembaga kita ini, lembaga kita ini Quran Learning Center Anas bin Malik yang kita bina bersama ya. Semoga ini tetap bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan bisa kita pertanggungjawabkan dan dan sampai di akhirat nanti. Dan juga kita bersama-sama ya berdoa semoga Allah kuatkan kita ya. Kuatkan kita dalam dakwah kita ini yang tentunya cukup berat ya menghadapi tantangan-tantangan zaman di mana anak-anak kita ini sedang diuji ya, dan kita pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kemajuan teknologi ya saat ini, di mana anak-anak sudah bebas memegang elektronik ya seperti gadget, dan mereka sudah tidak segan-segan ya menggunakan gadget dimanapun berada, dan mereka merasa tidak nyaman kalau tidak dengan gadgetnya. Ini suatu musibah sebetulnya buat kita semuanya, apalagi orang tua. Dan kita ya di sini Quran Learning Center berusaha keras ya untuk membantu memperkuat akidah ya, iman akidah anak-anak kita yang kita cintai, sehingga mereka tidak larut, tidak hanyut ya dalam kemajuan zaman ini dan fitnah dari kemajuan zaman ini. Dan semoga juga kita diberi selalu kekuatan kesehatan ya untuk kita bisa menjaga anak-anak kita, dan juga kita diberikan taufik hidayah untuk bisa mengarahkan mereka semuanya, terutama kita di sini Quran Learning Center tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu ya, tidak disupport oleh orang tua semuanya di sini. Dan saya pribadi sebagai pembina Rumah Quran Anas bin Malik, saya mohon selalu doa, bukan materi selalu yang saya harapkan dari ibu-ibu semua, tapi doanya ya, agar kami diberi kekuatan di sini, agar kami diberi kesabaran dan keistiqomahan dalam membimbing anak-anak kita semuanya menjadi generasi yang terbaik, generasi Rabbani, generasi yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi menjadi wasilah kita dalam mempermudah kita nanti di yaumul hisab nanti ya, dan menjadi perisai kita nanti dari hisabnya Allah ya. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, saya serahkan kembali ke moderator untuk menutup dan memberikan kesimpulan dan menutup acara. Untuk umat semuanya saya ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan rapat, yaitu ringkasan hasil rapat dan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh
Ustazah Nadia. Baik, Afwan, sebelumnya Ana pakai Zoom-nya Ustazah Syaula karena laptopnya tidak bisa nyala. Baik, kesimpulannya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari rapat umum pada hari ini adalah kami menyampaikan bahwa mulai bulan Agustus 2025, Rumah Quran Anas bin Malik akan melakukan penyesuaian infak bulanan, dan biaya daftar ulang tahunan. Ada beberapa poin penting yang perlu ayah bunda ketahui. Poin pertama adalah kenaikan infak bulanan. Infak bulanan yang sebelumnya sebesar 75.000 mulai pada bulan Agustus akan disesuaikan menjadi 135.000 per bulan. Poin kedua, penyesuaian uang daftar ulang tahunan. Uang daftar ulang yang sebelumnya sebesar 164.000 akan disesuaikan menjadi 255.000. Poin ketiga, uang daftar ulang sudah bisa dibayarkan setelah pembagian raport. Itu saja kesimpulan dari rapat hari ini. Syukran, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, acara kita hari ini telah selesai. Syukran jazakumullahu khairan. Syukran jazakumullahu khairan kepada semua wali murid yang sudah hadir pada rapat hari ini. Kita tutup acara dengan doa bersama dan harapan agar keputusan yang diambil diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian susunan acara kita. Semoga seluruh sesi dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, boleh keluar dari Zoom. Sudah boleh.